Jangan bawa di sini cuman badan doang. Nanti kalau kena marah nangis gitu. Oh, jadi intinya mental juga harus dikuatin lah ya. Mental juga harus dikuatin. Halo guys, balik lagi di channel aku dan Gersang. Jadi di video kali ini kita akan tanya-tanya dulu ke teman kita. Jadi samping saya ini yaitu namanya Nelson, dia baru 8 bulan di sini ya, udah mau setahun lah. Gimana sih cara dia beradaptasi di Jepang ini? Biar gimana pun kan kita kan orang Indonesia udah pasti beda agama, beda budaya, beda kebiasaan gitu kan. Jadi gimana sih cara dia beradaptasi di sini? Coba kita tanya-tanya dulu. Gimana bang? Ada ini nggak? Ada sesuai nggak ekspektasi abang tuh sebelum ke Jepang sama setelah di Jepang gitu? Ya tidak ada yang tidak sesuai sih tentang pekerjaannya kan. Bagaimana apa namanya, prosedur pekerjaan orang Jepang itu kayak mana, ngomongnya, apalagi ngomongnya kita masih belum ya, bahasa juga kurang mengerti. Jadi disitulah kita apa namanya, gimana ya, harus bisa beradaptasi lah, kuat mental gitu. Jadi pas abang tuh awal-awal ke Jepang tuh gimana sih perasaan gitu? Ya aku paham sih, pasti kayak menggebu-gebu gitu ya, nggak sabar mau gajian gitu kan. Gimana sih pas awal-awal setelah masuk bekerja itu, oh pekerjaan saya itu seperti ini gitu? Karena kan banyak juga yang waktu di Indonesia wawancara dibuat jobnya ini itu atau segala macam. Sementara setelah sudah di Jepang itu pekerjaannya beda gitu. Gimana perasaan abang tuh, bersyukurkah atau kok kerjaannya kayak gini sih gitu, atau ada perasaan kayak gitu? Gimana sih? Kalau soal pekerjaan ya lumayan bersyukur lah daripada di negara Konoha kan. Ya sebagaimanapun kita di sini ya tetap harus bekerja karena kita itu kan dibayar juga untuk pergi ke sini. Jadi di pekerjaan terhalangnya kita di bahasa gitu, karena nggak mengerti apa yang mereka bilang, jadi sering kena marah gitulah kan, setiap hari lah pokoknya. Jadi pas dimarahin itu gimana sih tindakan abang tuh? Apakah pengen pulang atau aku harus lebih semangat lagi belajar gitu, atau semacamnya lah? Ya harus semangat lah, belajarnya juga harus semangat, kerja juga harus kita mengerti. Walaupun gitu-gitu juga kita kalau nyuruh orang nggak mengerti ya tentu kita juga emosi lah ya. Namanya juga manusia ya. Jadi abang datang ke Jepang nih, apakah kan sebulan kerja nih, apakah langsung digaji atau 1 bulan setelahnya? 1 bulan setelahnya sih baru dapat gaji itu. Jadi pas selama 1 bulan sebelum gajian itu kan memang dikasih dari Senta 3 mang kalau nggak salah ya. Apakah itu cukup atau gimana gitu, atau apa sih? Gimana ya? Apa lagi bilangnya? Itulah itu. Jadi yang 3 mang dari Senta itu apakah cukup atau kurang atau gimana gitu? Kalau 1 bulan itu sebenarnya nggak cukup sih. Kalau untuk aku pribadi ya, untuk 3 juta. Ya, setiap orang beda-beda ya itunya ya, kebutuhannya ya. Pernah nggak dicaci maki sama orang Jepang tuh? Pernah, cuman dibilang kata-kata kasar doang itu aja, jadi nggak pernah menghiraukan. Jadi juga sebenarnya kita salah di situ karena kita nggak mengerti apa yang mereka bilang. Jadi ya ambil di sisi baiknya juga, kita juga harus belajar, semangat kerja juga gitu. Ambil sisi positifnya lah ya. Jadi setelah 1 bulan bekerja kan belum digaji nih. 1 bulan kemudiannya dapat berapa tuh gajinya? Apakah double atau gimana? Kalau gaji pertamanya dulu ditahan kayak, karena itu di beda-beda perusahaan ya. Di perusahaan kami sebulan pertamanya ditahan, jadi bulan kedua baru dibayarkan gitu. Tapi pas bulan kedua waktu itu 15 lebih lah dapatnya. Dapat 15 ya.
Jadi pesan buat teman-teman yang ada di Indonesia lah, pasti masih banyak nih teman-teman yang mau bekerja di Indonesia kan. Gimana sih pesan dan kesannya? Bisa misal nih sebelum bekerja ya ada baiknya banyak belajar lah, nggak usah buru-buru atau gimana gitu. Ada nggak pesan kesannya gitu? Ya pesan-pesanku sih untuk kawan-kawan yang masih berjuang untuk kerja ke Jepang ya, pesannya cuman semangat untuk belajar aja sih, dan jaga juga kesehatan. Jangan bawa di sini cuman badan doang, nanti kalau kena marah nangis gitu. Oh, jadi intinya mental juga harus dikuatin lah ya. Mental juga harus dikuat. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau di Jepang, kalau Jepang itu dibilang masih rekomendasi lah ya, soal gaji ya. Masih ya mencukupi lah. Paling tidak 10 juta ke atas dapat lah kalau buat kayak kita ini pemagang-pemagang. Ya dapat lah, masih bisa nabung lah. Masih bisa nabung, masih bisa menyisi-nyisikan kirim ke Indonesia, masih bisa lah. Jadi Bang Nelson ini kerjanya Tobi ya, Asiba. Lupa tadi bilang ya. Tobi Dakaredes. Arigatou gozaimasu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.